Pemirsa Suara Harapan, di kesempatan kali ini kembali lagi saya diundang untuk ada bersama-sama dengan warga yang berada di Kelurahan Burain, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di sisi kiri kanan saya ada warga yang nantinya mereka akan memperkenalkan nama mereka dan mereka juga akan menyampaikan terkait dengan adanya problem atau masalah yang terjadi di Kelurahan Burain ini. Oke, betul. Dan Bapak siapa? Bapak Ardo. Bapak Ardo. Ini dan Bapak siapa? Meliano. Bapak Melianus. Bapak? Bapak Korentinus. Bapak jabat sebagai apa di sini? Ketua RW 04. Bapak? Ketua RT 14. Ketua RT 14. Bapak sebagai perwakilan warga ya? Warga ya. Bapak, ada apa sampai Bapak dong bisa mengundang saya untuk hadir bersama-sama dengan Bapak dong di sini? Mungkin Bapak bisa jabarkan, nanti sebentar akan ditambahkan oleh Bapak-Bapak yang ada di sini. Nanti Bapak. Baik, terima kasih untuk Pak Peter. Terima kasih atas kehadirannya di Kelurahan Burain. Ya, baik. Alasan kami untuk mengundang Suara Harapan untuk hadir di Burain ini adalah adanya indikasi proyek mangkrak. Proyek mangkrak yang dianggarkan tahun 2024 ini di Kelurahan Burain. Kenapa saya bisa menyebutkan sebagai proyek yang mangkrak? Yang pertama itu karena pekerjaannya belum selesai, tetapi tidak ada aktivitas lagi di lokasi. Ya, pekerjaannya sudah selesai, aktivitas di lokasi sudah tidak ada lagi. Yang kedua kenapa? Alasan apa yang kedua itu adalah pekerjaan ini tidak sesuai dengan harapan yang ada untuk kami masyarakat. Kualitasnya kurang bagus dan kurang bermanfaat juga. Fungsinya tidak jelas lagi. Yang awalnya jalannya bagus, bukannya diperbaiki untuk bagus, tetapi semakin rusak. Oh begitu. Ya, contohnya di bawah, Pak. Itu kendaraannya muatannya berat tidak bisa lagi naik lewat situ. Karena tanjakan. Tanjakannya tidak rapi, tidak dibuat sehingga kendaraannya bisa naik dengan bagus. Ya. Jadi awalnya baik. Awalnya sangat baik. Dikerjakan, tidak dimanfaatkan. Ya, artinya fungsi jalannya sudah tidak jelas lagi. Itu yang berikut. Kami coba membangun komunikasi dengan pihak kecamatan pada tanggal 19 Desember tentang progres kegiatan ini sebenarnya seperti apa. Jadi itu disampaikan langsung oleh Pak Beni. Beni siapa? Pak Beni, pihak dari kecamatan. Saya kurang tahu Beni siapa namanya. Yang penting Pak Beni menyampaikan bahwa dalam RAPS tidak ada timbunan ke sana. Di sini tidak ada. Tetapi saat pengukuran jalan bersama dengan Ketua RT, Ketua RW, titik nolnya dari sana. Yang tadi tumbukan sertu di sana itu, titik nolnya dari situ. Sehingga kami mempertanyakan kenapa tidak timbun. Katanya dana habis. Ya, katanya dananya, RAPS-nya tidak ada itu. Ya, sehingga kami juga kecewa. Lalu saya sedikit bertengkar dengan Pak Beni dan saya minta izin waktu itu di Pak Beni untuk rekam debat kami waktu itu dan bukti rekamannya ada. Saya mempertanyakan kapasitas beliau di sini sebagai apa. Beliau menjawab bahwa sebagai pengawas. Lalu saya minta untuk tolong hadirkan di kami masyarakat pelaksana kegiatan ini siapa, sehingga kami juga tahu jelas pelaksananya siapa. Ternyata sampai hari ini kami tidak tahu pelaksananya siapa. Ya, sama seperti yang kami dengar di Kelurahan Sonrai juga ya, proyek Tabertuan seperti inilah sudah. Gitu. Iya. Dan itu berikut Bapak, mungkin saya harus jelaskan apa yang kami masyarakat alami di sini. Pada tanggal 7 kemarin, saya masih bertemu dengan pihak kecamatan. Dalam hal itu ada Bapak Beni itu dengan Bapak Camat di lokasi tempat kita duduk ini. Lalu saya tanya juga tentang apakah pekerjaannya sudah selesai, kenapa fibronya tidak turun.
disampaikan kepada saya dengan beberapa masyarakat waktu itu bahwa fibro turun, nanti turun. Nantinya kapan? Ini sudah 1 minggu Sampai sekarang. sampai sekarang. Sudah 2025. Iya, sudah 2025 ini. Makanya kami mengundang Bapak di sini untuk kami mempertanyakan kepada pemerintah kapan jalan kami ini bisa diselesaikan. Ya, itu Bapak. Yang berikut Kakak, Bapak minta maaf. Ya. Saya secara pribadi menilai bahwa ada indikasi penyalahgunaan kegiatan proyek ini. Yang saya pertanyakan itu tentang berapa sih besar anggarannya. Oh, Dan itu tidak disampaikan? Kami tidak tahu, Bapak. Kalau yang saya tahu saya, Bapak, sekecil apapun itu proyek atau besarnya proyek seperti apapun, papan informasinya harus ada. Ya, kan proyek. Iya, proyek. Jadi saya mau bertanyakan di pihak pemerintah di mana papan itu sehingga kami masyarakat juga bisa membaca, bisa tahu lewat itu papan itu. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, Pak. Oke. Ya. Terima kasih Bapak sudah sedikit memberikan gambaran terkait Ya. dengan masalah yang terjadi. Sebenarnya kan ini mendatangkan berkat bagi Ya. warga yang ada di sini, tapi realitanya adalah Ya. menyusahkan, Ya. tambah menyusahkan. Bahkan belum selesai Belum selesai. Ya. dikerjakan. Oke. Bantuan pemerintah Iya. kepada itu hampir setiap tahun. Iya. Jadi bantuan ke kelurahan setiap tahun diprioritaskan 1 RW. Tahun ini kan prioritasnya untuk RW 04. Di Papung wilayah sih. Iya, Oh, saya ya. wilayah. Lalu saya didatangi oleh pihak kecamatan, dalam hal ini Pak Camat, Pak Beni, dengan pihak ini kelurahan itu Pak Rojo, untuk tanda tangan itu mau pencairan dana kok. Setelah saya tanda tangan itu bahwa nanti kalau dana sudah cair kita rapat supaya kita mulai kerja. Itu saya sebagai ketua RW itu sebagai ketua dalam pelaksanaan ini ya. Lalu dari pihak kecamatan 1 orang, dari pihak PLPM 1 orang, dari pihak kelurahan 1 orang, dengan bersama ini saya punya RT ada 3 orang, jadi 7 orang. Tapi setelah saya tanda tangan untuk dana cair, entah dananya sudah cair atau belum, saya tidak tahu. Ya. Nah, tiba-tiba dong sudah kasih turun ini eksa, Alat berat. Oke. alat berat. Ini Pak Rojo dari pihak kelurahan ini bel ke saya punya RT bahwa ini eksa sudah turun. Saya punya Pak RT bilang, wah turun, saya tidak tahu turun. Eksa itu kita pakai 1 hari berapa, saya tidak tahu. Lalu 1 minggu dari pihak kecamatan tinggal panggil saya di rumah. Kita pekerja, Pak RW tidak pekerja. Pekerja apa? Saya tidak pekerja. Kerja tidak jelas begini, saya tidak kerja. Kamu pekerja saja. Lalu dong datang kerja. Itu melibatkan saya punya RT 12, 13, 14. RT dong ikut kerja semua. Saya tidak ikut kerja. Oke. Lalu tidak apa-apa. Menurut saya tidak apa-apa. Tapi kenapa jalan tidak tuntas? Jalan jelek begini. Oh, ya. Tidak Jadi tuntas. mereka tidak menyelesaikan. Iya. Jelek Itu yang kan? Iya. dikeluhkan oleh. Lalu yang berikut, ini dana saya tidak tahu dia cair berapa kali, 1 kali cair atau 3 kali cair, kok 2 kali cair, saya tidak tahu. Lalu dananya berapa, lalu volumenya kerjanya berapa meter. Kalau waktu kita ukur pertama itu harus 1.500 meter, 1 kilo. 1,5 kilo. Tapi datang pelaksanaan kalau dia mau diukur dia tidak bisa, dia tidak sampai 1 kilo juga. Tidak sampai 1 kilo juga. Itu yang Sesal ya. memang sesal. Ini saya memang mengeluh ini, terutama Buat apa ini? tidak tahu dong mau buat. Tapi ini kan bagian jalan sebenarnya. Material ini dipakai untuk. Jalanin dulu. Malah dong jual material, jual material. Oke. Bapak yang kerja, Bapak kemarin kerja bantu. Dia berdiri Ini sepak. ini satu tanah ini. Oh, Bapak tanah. Iya. Ya, dia lu blokasi rumah. Ada ini gak? Kasih Bapak tidak?
Tidak. Ada penghargaan dari hakim tanah. Tidak. Jadi Mama sana ya. Begini Pak, jadi mengenai tanah ini diambil tanpa kasih bapak dong berkat sedikit, tidak ada. Tidak ada. Ya pemirsa, kita Ya. telah Tidak ada. betul tidak dapat sama sekali. Tidak dapat. Betul. Berapa banyak rate yang di bapak dong? Itu yang banyak rate itu yang T13 yang tulis rate itu. Semua jalan ini pakai tanah di sini. paketan sini dan di sini. Di sebelah situ, Tapi sama juga tidak ada di sebelah administrasi. tetangga. Tapi sama tidak ada Di administrasi. tidak ada. Tidak ada kok. Ini pengeluaran Tidak ada. Mama Ya. ini yang sumbang tanahnya Mama diambil pun ini. tanah di sebelah juga tidak dikasih. Ya, Baik, pemirsa, kita telah mendengar bersama Tidak dikasih. keluhan yang disampaikan oleh warga dan juga mewakili pemerintah RW, RT. Ya. Poin yang pertama adalah masalah kualitas. Ya. Kualitas jalan yang sebenarnya ini mendatangkan berkat kebaikan bagi warga yang di sini, tetapi setelah dikerjakan malah saudara-saudara kita yang ada di sini sama sekali tidak menikmati berkat. Poin yang kedua adalah masalah belum terselesaikannya jalan yang dibangun di tahun 2024, di mana masih ada tumpukan-tumpukan material yang belum diratakan. Bahkan belum ada alat berat fibro untuk menggilas, sehingga kualitas jalan ini sangat bobrok sekali. Yang berikut yang dikeluhkan oleh warga di sini adalah tanah mereka diambil, digaruk, tetapi mereka tidak mendapatkan hak mereka. Karena itu, catatan bagi pihak yang bertanggung jawab untuk kembali datang dan menyelesaikan masalah ini. Jikalau tidak, maka pihak yang mengerjakan akan bertanggung jawab, karena ini tidak main-main. Ya. Pemerintah negara telah menganggarkan untuk kesejahteraan warga dengan akses infrastruktur yang baik. Kali lagi diminta kepada pihak yang mengerjakan jalan ini agar kembali hadir, menyampaikan secara transparansi berapa biaya, berapa Volume volume kerja. dan lain-lain untuk warga yang ada di sini boleh dapat mengetahui secara baik dan benar. Ini bukan zaman kayu batu lagi yang harus kita tutupi, tapi sudah saatnya zaman transparansi untuk merubah Kabupaten Kupang ke arah yang lebih baik dengan cara-cara kerja yang sangat profesional. Sekali lagi diminta kepada pihak untuk bertanggung jawab dalam menyelesaikan problem masalah ini. Kurang lebih seperti itu, Bapak. Ya. Pas? Pas. Baik. Terima kasih. Demikian laporan saya dari Kelurahan Burain, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih, Pak.